Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarah, kok gitu? kok gitu? Sejarah tuh gini. Halo, kembali lagi dengan saya Oni. Kita akan membahas kali ini mengenai politik apartheid. Mungkin kalian hari-hari ini akan sering mendengar kabar mengenai diskriminasi ras antara kulit hitam dan kulit putih. Dari mana sih awalnya proses diskriminasi itu? Apakah sudah berlangsung lama? Dan apakah ada hubungannya juga dengan politik apartheid? Mari kita diskusikan. Nah, politik apartheid. Ketika kita bicara mengenai politik apartheid, sebenarnya kita akan merujuk ke suatu daerah di benua Afrika, tepatnya di bagian Afrika Selatan. Nah, politik apartheid ini mulai diadakan pada tahun 1948. Jadi ketika kebijakan politik ini diberlakukan, sebenarnya ada masa-masa di mana politik ini diprakarsai oleh orang-orang kulit putih. Lantas, bagaimana cara orang-orang kulit putih ini bisa mendominasi bangsa Afrika Selatan? Nah, langsung kita bahas saja. Jadi kebijakan rasial ini terlihat dari adanya sebuah segregasi. Segregasi adalah pemisahan antara kulit hitam dengan kulit putih. Jadi ketika dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara, ada perbedaan antara warga kulit hitam dengan kulit putih. Nah, dari sinilah kita akan membahas mengenai apa sih dampak mengenai politik apartheid ini. Nah, lanjut. Jadi bagaimana sih awal terbentuknya politik apartheid ini? Di awal, sebenarnya terkait dengan adanya penjelajahan samudra yang pada akhirnya membuat bangsa Eropa menemukan Tanjung Harapan. Tanjung Harapan adalah sebuah daerah yang menghubungkan antara dunia barat dengan dunia timur. Nah, di dekat Tanjung Harapan itulah mereka beristirahat dan menemukan daerah yang disebut dengan Afrika Selatan. Nah, karena penjelajahan samudra ini didominasi oleh bangsa-bangsa barat, namun yang berminat terhadap Afrika Selatan itu adalah Inggris dan Belanda. Nah, bangsa Inggris menyebut dirinya sebagai bangsa Anglo, ya, bangsa Anglo-Saxon. Jadi ketika kalian sering mendengar kata Anglo-Saxon, itu pasti berhubungan dengan negara Inggris. Kemudian kaum yang kedua yang datang adalah Belanda. Bangsa Belanda menyebut dirinya sebagai bangsa Boer. Nah, nanti ada kaitannya pertempuran antara bangsa Belanda dengan bangsa Inggris yang disebut dengan pertempuran Anglo-Boer. Apa sih yang membuat bangsa-bangsa ini tertarik terhadap Afrika Selatan? Ternyata Afrika Selatan itu memiliki tambang emas yang sangat besar. Hal itu yang kemudian menarik bangsa-bangsa ini untuk berusaha menguasainya. Perang Anglo-Boer, seperti yang saya jelaskan tadi, antara bangsa Inggris dan bangsa Belanda itu terjadi dalam dua periode, Perang Anglo-Boer I dan Perang Anglo-Boer II. Alasan dari pertempuran ini adalah memperebutkan sumber tambang emas yang ada. Perang ini berlangsung dari tahun 1899 sampai dengan tahun 1902. Hal ini yang kemudian membuat pada tahun 1910 Inggris akhirnya berhasil memenangkan peperangan ini, yang berdampak pada adanya stratifikasi sosial baru dan juga ada munculnya kelas-kelas sosial baru yang nantinya kulit putih menjadi dominan di atas dari bangsa kulit hitam. Nah, bagaimana sih kronologi politik apartheid di Afrika Selatan? Jadi bangsa Anglo yang telah berhasil memenangkan peperangan Anglo-Boer itu pada akhirnya memegang kendali atas seluruh wilayah di Afrika Selatan. Partai Nasional Afrika, meskipun namanya Afrika, tapi didominasi oleh warga kulit putih. Terutama adalah keturunan atau orang-orang yang telah lama menetap di sana, tetapi tetap berkulit putih. Partai ini kemudian memenangkan pemilu pada tahun 1948. Dampaknya adalah ketika bangsa-bangsa ini menguasai Afrika Selatan, berdampak munculnya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bangsa kulit putih. Kebijakan apartheid ini diinisiasi oleh Perdana Menteri Daniel Van Koyse Malan. Jadi ide munculnya politik apartheid ini adalah dari Daniel Van Koyse Malan. Dan kemudian dikencarkan
diberlakukan secara nasional itu sampai pada masa Perdana Menteri Hendrik F. Verwoerd. Kebijakan ini, apartheid ini, ada 3 hal yang sangat memberatkan bangsa kulit hitam, yaitu adanya 3 undang-undang yang nantinya akan membatasi hak-hak bangsa kulit hitam. Yang pertama itu adalah Population Registration Act, yaitu adalah bangsa-bangsa kulit hitam wajib mendaftarkan dirinya dan juga wajib lapor kepada pemerintah apabila ingin berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah Land Act. Kata land artinya tanah. Bangsa kulit hitam itu diisolasi atau bisa juga disebut dilokalisasi ke suatu wilayah tertentu yang membedakan antara bangsa kulit hitam dengan bangsa kulit putih. Tapi harus digarisbawahi di sini adalah wilayah yang dimiliki oleh bangsa kulit hitam ternyata itu adalah wilayah yang tidak menguntungkan. Nah, hal itu yang membuat memaksa bangsa kulit hitam terus mengalami kemunduran, sedangkan bangsa kulit putih dengan tambang-tambang emasnya terus mengalami kemajuan. Yang terakhir adalah undang-undang mengenai Group Areas Act. Group Areas Act ini adalah mengenai pemisahan hak dan kewajiban antara bangsa kulit hitam dan kulit putih. Jadi dalam melaksanakan setiap ketentuan undang-undang, ternyata banyak sekali hak-hak bangsa kulit hitam yang dibatasi oleh politik apartheid ini. Dan politik apartheid ini lebih menguntungkan bangsa kulit putih, di mana kemerdekaan bangsa kulit hitam itu seperti dirampas. Kenapa kok dirampas? Karena ternyata banyak sekali pungutan pajak ditunjukkan kepada bangsa kulit hitam. Namun haknya lebih banyak diterima oleh bangsa kulit putih. Jadi dari situ jelas bahwa memang politik ini dibuat dengan tujuan untuk agar bangsa kulit putih mendominasi bangsa dan negara Afrika Selatan. Setiap kebijakan yang mengandung kekerasan tentunya akan menghasilkan bentuk-bentuk perlawanan. Sama yang terjadi dengan politik apartheid di Afrika Selatan. Kebijakan politik apartheid berdampak pada banyaknya genosida yang terjadi pada bangsa kulit hitam di Afrika Selatan. Pada tahun 1950-an, karena seringnya terjadi kekerasan dan tekanan dari pemerintah berkulit putih, maka berdirilah organisasi African National Congress atau yang biasa disebut ANC. ANC berdiri pada tahun 1952, diinisiasi oleh Nelson Mandela. Pada tahun 1955, ANC menggalang dukungan kepada seluruh bangsa berkulit berwarna di Afrika Selatan agar mendukung perjuangannya untuk membebaskan Afrika Selatan dari politik apartheid. Dan usaha Nelson Mandela berhasil dengan ditandatangannya Freedom Charter. Adanya ANC yang telah menggandeng banyak sekali ras-ras kulit berwarna tentunya menambah banyak jumlah anggotanya. Hal itu yang kemudian membuat ANC pada tahun 1960 setelah memiliki massa yang cukup banyak, akhirnya ANC berusaha untuk melakukan pergerakan. Pergerakan itu berupa aksi demonstrasi dan juga pemogokan. Aksi pemogokan dan demonstrasi yang dilakukan itu berlangsung dari tahun ke tahun sampai pada akhirnya pada tahun 1970 ketika demonstrasi besar-besaran terjadi. Karena aparat tidak bisa mengendalikan situasi, maka akhirnya kekacauan pun terjadi. Kekacauan itu berdampak pada tewasnya beberapa anggota ANC. Dari kasus kekacauan tersebut, dunia bisa melihat bahwa di Afrika Selatan telah terjadi politik apartheid yang ternyata secara tidak langsung merupakan sebuah kejahatan genosida atau kejahatan yang berusaha menghilangkan atau memusnahkan suatu kelompok masyarakat tertentu. Dampak dari kerusuhan itu yaitu pimpinan ANC yaitu Nelson Mandela pada akhirnya ditahan. Nelson Mandela dianggap sebagai provokator dari proses pemogokan tersebut. Akibat insiden tersebut, pemerintah Afrika Selatan saat itu banyak mendapat kecaman dari berbagai belahan dunia. Namun Perdana Menteri saat itu tetap bersikukuh untuk melanjutkan politik apartheid. Perdana Menteri waktu itu yaitu Peter Willem Botha tetap bersikeras menjalankan politik apartheid yang ada di negaranya. Perjuangan bangsa kulit hitam di Afrika Selatan menemui klimaksnya adalah ketika
Perang Dingin juga berakhir. Pada tahun 1989, Ferdinand Willem de Klerk dengan tanpa syarat membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang utama dari sistem apartheid, yaitu mengenai Land Act, Group Areas Act, dan Population Registration Act, yang dilakukan pada saat sidang parlemen besar di Afrika Selatan 21 Februari 1991. Pada tahun 1994 diadakan pemilu antirasial pertama. Jadi sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya didominasi oleh penduduk yang berkulit putih, sehingga banyak hak-hak bangsa berkulit hitam yang kemudian dihilangkan hak politiknya. Namun pada tahun 1994 ini pemilu diadakan secara sepenuhnya sebagai bangsa Afrika Selatan sepenuhnya, tidak memandang ras maupun warna kulit. Kemudian hasil dari pemilu ini adalah Nelson Mandela terpilih menjadi presiden dan ANC keluar sebagai partai pemenang. 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama negara Afrika Selatan. Kita sudah membahas mengenai bagaimana progres dan proses dari bagaimana bangsa kulit hitam memperjuangkan haknya. Dari kisah perjuangan politik apartheid yang kita bahas hari ini, kita akan dapat kesimpulan bahwa politik apartheid merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang bermuara pada kejahatan genosida, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah suku kelompok manusia tertentu. Hal itu yang kemudian membuat dunia pada tahun 1970-an mulai melirik Afrika Selatan untuk segera dimerdekakan. Karena perjuangan Nelson Mandela yang mengatasnamakan kemanusiaan tanpa mengobarkan perang, membuat Nelson Mandela akhirnya menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai politik apartheid di Afrika Selatan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi di Afrika Selatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita agar kita lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Demikian, saya Oni dan sampai jumpa.